Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak serta para penonton yang budiman yang dirahmati Allah dan selalu mendapat ridho daripada mursyid kita masing-masing. Berikut ini akan kita tayangkan, akan kita simak bersama-sama ceramah daripada yang Maha Mulia Ayahanda Guru kita, di antaranya mengenai keistimewaan dan keagungan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya soal ritual semata, namun Islam itu amaliyun. Al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam sangat ilmiah dan sangat amalia. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, logika, dan riset. Dan Islam juga menuntut kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Mari kita simak penjelasan selengkapnya dari Yang Maha Mulia Ayahanda Guru kita. Tambah sedikit. Tadi beliau yang bertanya, apakah ilmu yang dimaksud oleh Tuhan itu ilmiah kita? Tapi surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku di bumi dan di langit. Ilmiah yang dimaksudkan tentu ilmiah manusia. Dan apakah itu terdapat pada seseorang saja di mana? Loh, ini bukan untuk saya saja, bukan untuk siapa-siapa saja. It is not for me alone. It is for the whole mankind and humanity and the whole universe. For it is law. Itu adalah hukum yang selama ini belum kita pelajari, belum kita diungkapkan. Bukan ini berarti kita lebih daripada Rasul, sama sekali tidak. Belum diungkapkan yang telah termaktub. Jadi ini diajak kita bersama-sama untuk menggali ini, supaya tenaga energi dari Al-Quran itu bisa dimanfaatkan, yang telah berapa ratus atau ribu kali telah kami laksanakan menurut hukum daripada ilmu teknologi. Kalau ilmu teknologi ini tidak boleh dipakai, wah silakan saja, kenapa tidak boleh? Al-Islamu ilmiun wa amaliyun, ilmiahnya mencakup seluruh ilmiah. Dan ini mendukung, apalagi dikatakannya tadi ini adalah dalam alam semesta. Dalam alam tertulis itu. Jadi jangan sampai kita selama ini rugi. Tidak bisa manfaatkan energi dan power daripada Al-Quran. Kami sudah uji coba. Beliau ini seorang lektor kepala IAIN, tahu betul mana yang syirik, mana yang tidak. Itu kiai-kiai kita sama sekali yang telah menjalani, dulu juga tidak tahu. Sudah menjalani begini, melihat ini, waduh, ketinggalan kita. Jadi umat sudah ketinggalan. Lihat tuh bosnya itu, apa tidak baca 2 kali syahadat, apa tidak rukun iman, apa tidak bertakwa, atau bagaimana? Kenapa hancur seolah-olah hadis tidak berlaku di sana, Quran tidak berlaku. Di mana sana kalau datang itu bala bencana sama kita, dengan apa kita elakkan? Dengan tenaga apa? Islam itu ilmiah, kita bisa kerahkan itu, kita tujukan dengan cara pelaksanaan teknisnya. Doa itu harus mencapai channel yang di dalam diri Rasulullah. Semua orang bisa. Semua, it is law, it is not for tadi. Dan masalah rabitah, menghubungkan rohaniah kita dengan rohaniah itu ada wasilah. Nur linurihi mayyasha. Kemudian masalah mursyid ini juga yang menjadi masalah yang sangat perantara. Padahal Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya tadi mengatakan tubuhnya tidak berbekas, apalagi gambarnya. Sob ada orang mengisukan gambarnya kalau beribadat dihadirkan. Jangankan gambar, tubuhnya pun tidak berbekas, rohaninya pun tidak berbekas. Yang berbekas adalah wasilah nurun ala nurin yang ada pada rohaniah arwahul muqaddasah, yang arwahnya itu sudah bergabung dengan arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilah bukan manusia, bukan malaikat, bukan Rasul sekalipun, tapi nurun ala nurin yang duduk dalam arwahul muqaddasah Rasulullah. Kalau duduk di situ, coba udara semesta alam ini bagaimana bentuknya? Tidak punya. Tapi udara yang dalam ruangan kita ini bagaimana bentuknya? Tentu serupa dengan bentuk ini, yang tidak lepas hubungannya dengan alam semesta. Adam itu dimasukkan, ilahi telah disucikan, wahai malaikat, rebahkan dirimu sujud kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu. Jadi wasilah itu bukan manusia, bukan perantara. Itu nur ala nur, bahwa channel dan frekuensi mutlak perlu untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Ilmiah yang merupakan ayat Tuhan yang tertulis dalam alam semesta. Dan
yang telah diuji coba beribu kali. Sekian tambahan. Kemudian selanjutnya yang menjadi permasalahan besar juga adalah masalah roh, masalah rohani. Apakah roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa berfungsi, masih bisa berkomunikasi kepada orang-orang yang masih hidup, atau sesama arwah yang sudah meninggal? Itu nanti akan dijawab dalam makalah saya yang sudah tulis 40 halaman dengan dalil-dalilnya yang lengkap, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah Rasul dan As-Sunnah para sahabat Rasul. Jadi jelas Bapak sekalian, bahwa yang kita warisi dari Rasulullah itu bukan hanya yang syariat saja, tetapi yang ada pada arwahul muqaddasah, wasilah yang ada, channel yang ada itu harus kita warisi juga. Nah, untuk mendapatkan channel itulah yang menjadi kajian, yang menjadi olahan, yang menjadi peramalan daripada orang-orang tasawuf dengan tarikatnya. Saya boleh terus terang saja, kita boleh buktikan di mana ada orang yang hanya syariah saja yang bisa sampai ke tingkat wali. Yang wali itu pasti orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertingkat wali, innallaha waliyul muttaqin, sesungguhnya Allah menjadi wali langsung daripada orang yang bertakwa hanyalah orang-orang syariahnya kuat dan juga tarikat dan tasawufnya kuat, karena dia beramal langsung mendapat channel, langsung mendapat power, dimensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita warisi itu adalah yang syariah itu tadi dan yang ada pada arwahul muqaddasah Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggabungkan itu tadi. Dalilnya lengkap bahwa roh itu masih bisa berfungsi, bahwa Nabi Adam alaihi salam pada waktu dia bertobat dan minta ampun kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, ampunkan dosaku ini dengan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Tuhan, wahai Adam, mengapa kamu menggabungkan diri kepada Rasulullah, berwasilah kepada Rasulullah, pada Rasulullah Muhammad belum lahir pada waktu itu? Apa jawab Adam? Pada waktu saya telah selesai disempurnakan dan dimasukkan ruh ke dalam jiwa saya, dan saya mengangkat kepala saya dan saya lihat termaktub di tiang-tiang arasmu, hai Allah, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak mungkin engkau menggandengkan namamu, wahai Allah, kalau bukan itu menjadi kekasih. Kata Allah, benar engkau wahai Adam, dan itu adalah nabimu, nabiku yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, tetapi dia adalah kekasihku. Dan alam semesta ini termasuk kamu sendiri wahai Adam, tidak saya jadikan, kalau tidak akan saya jadikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam doa-doa kita, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Berselawat kepada Muhammad yang dia itu awal namanya tapi akhir timbulnya. Saya kira berwasilah kepada Rasulullah itulah pengertiannya. Dan semua para sahabat itu adalah orang-orang tasawuf. Di sini ada buktinya. Dalam makalah saya tulis semua lengkap. Dan para siapa yang tidak mengakui yang namanya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dia Hujjatul Islam itu oleh karena bukan syariahnya, tetapi telah dia menjadi orang tasawuf. Siapa yang tidak mengakui Syekh Abdul Qadir Jalani, dan siapa yang tidak mengakui keagungan Wali Songo dan sebagainya, itu semua adalah para wali-wali Allah, mengamalkan syariat dan juga mengamalkan tasawuf dengan tarikatnya. Maka
arwahnya, apa ibadahnya, menchannel dia. Nah, kita lihat di tengah-tengah masyarakat banyak sekali orang-orang yang salat, semenjak kecil dia salat. Tapi salatnya pada waktu dia kecil sama saja setelah dia dewasa. Salat dia waktu umur 20 tahun sama saja dengan salatnya umur 50 tahun. Salatnya umur 50 tahun sama saja salatnya dengan orang yang baru akan meninggal dia masih tetap tidak khusyuk-khusyuk. Mengapa? Nah, itu tadi sebabnya. Antara lain, di samping tidak udhulu fisilmi kafah, tidak masuk melaksanakan ajaran Islam itu secara utuh dan bulat. Salat dia laksanakan, zakat tidak mau dia, puasa dia laksanakan, haji tidak mau dia. Padahal rukun Islam itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Pancasila satu saja sila daripadanya, itu bukan. Terlalu jauh saya mundur kalau Dikit saya lagi ya. kita lihat itu jelas berselawat atas Nabi 1 kali pada Nabi dibalas Tuhan 10 kali. Jadi berzikir pun harus melalui Nabi supaya dibalas Tuhan dengan nama dia sendiri yang dieskor oleh jutaan malaikat. Di situ powernya itu. Bukan karena kalimat Allah. Kita itu tidak laku. Cuma untuk menjuluk turun dengan metodologinya. Metodologi itu wajib adalah dalam tiap-tiap mengeluarkan power dari alam semesta yang tersembunyi. Itu undang-undang, itu vet itu. Jadi mesti dengan metodologi melalui channelnya, baru dapat frekuensinya, baru tersalur pada sisinya, baru kembali. Ini dia, jadi betul-betul dipertahankan oleh teknologi, tidak bisa ditawar. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita belum melihat itu, meriset ke situ, ya agak payah juga mengerti. Jadi kalau nanti datang bahaya, bagaimana kita menghandle yang kalimat Allah yang begitu hebat? Semua ayat Quran itu yang begitu hebat, nggak keluar dia punya tenaga karena tidak tahu metodologi. Nah, ini ringkasnya ya, ke situ ajaknya. Ya kalau kita bersedia, kalau tidak ya lakum dinukum waliyadin. La ikrah fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Sekian tambahan kami. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah satu uraian yang cukup panjang dan menjadikan jelas bagi kita. Namun dapat saya simpulkan pada season pertanyaan jawab pertamanya ini, bahwanya amalan yang ditanyakan tadi itu tidak bisa hanya karena diangan-angan, atau yakin karena mendengar disebut ilmu yakin, atau yakin karena melihat ainul yakin, tapi untuk menjadi hakul yakin, don't talk too much but do it, ya Pak. Jadi nggak perlu ngomong terlalu banyak, dilakonin sajalah, karena kajinya kaji roso gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada termin masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Penanyanya supaya lebih efektif, 1 kali menanya langsung dijawab, 1 kali menanya langsung dijawab. Dan tentunya yang sudah ada giliran menanya, mohon diganti dengan yang lain. Baik, dari A ada di sebelah 1, dari C 1 lagi, dari B. Saya pikir ibu-ibu, tapi bapak semua, nggak ada yang ibu yang nanya, takut mungkin. Baik ya, di sana 1 ibu. Jadi satu-satu saya minta untuk yang dari sebelah C dulu, silakan Pak. 1 penanya langsung dijawab, jangan lupa nama dan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saiful Bahri dari Jember. Yang ingin saya tanyakan tentang apa yang saya baca di dalam Al-Quran, yaitu mengenai ayat kursi, di mana di sana Nabi besar Muhammad SAW menerangkan bahwa di dalam ayat Al-Kursi itu ada satu maha kekuatan yang apabila itu dibaca oleh setiap mukmin pada sesudah salat waktu fi kulli awqatin, maka ayat itu mempunyai kekuatan yang menyebabkan orang itu dapat masuk ke surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ini dibaca
secara tetap, maka akan mampu untuk menjauhkan setan selama 30 hari, salasina yaum. Dan kekuatan lainnya yang tersimpan di dalam ayat kursi itu adalah dapat menyelamatkan atau melindungi si pembaca dari kekuatan sihir selama arba'ina yaumah, 40 hari. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan, di sana diterangkan di dalam tafsirnya bahwa kursi itu adalah jismun azimun tahtal arsy wa fawqas samawati sab'i wal ard wa awsa'u minhuma. Saya tanyakan bagaimana pendapat Profesor dengan yang tadi itu, bahwa kekuatan power itu ada di tangan Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad tadi mengatakan bahwa siapa yang membaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah indahnya ajaran Islam, seimbang antara ilmu dan amal. Jadi orang yang berilmu namun juga rajin beramal, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang bermanfaat dengan ilmu dan amal kita, serta dapat mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita, sehingga kita bisa mengagungkan asma Allah setinggi-tingginya dengan bimbingan mursyid kita, serta dapat merealisasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita dengan berpedoman pada apa yang diajarkan oleh mursyid kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya abang dan kakak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.